Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 yang berkata sebagai berikut. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Puji Tuhan, kita baru saja membaca ayat firman Tuhan yang memperingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga diri kita, menjaga hati kita dalam perjalanan kehidupan menjelang kedatangan Tuhan. Karena jika kita tidak menjaga hati kita, menjaga diri kita, maka kita akan terjerat kepada kehidupan, kepada hal-hal yang tidak penting, dan dengan sikap yang tidak benar. Karena dikatakan di sini, jangan sampai hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan sehingga akan mengganggu kehidupanmu, akan mengganggu kesehatan kerohanianmu, sehingga dia dapat membius kehidupan ini dari indera yang rohani menjadi pikiran-pikiran yang duniawi. Nah, hal ini begitu penting karena ketika hal-hal duniawi yang syarat dengan keinginan daging itu menguasai kehidupan kita, maka itu akan merusak latihan-latihan kerohanian kita. Hidup dalam iman, hidup yang rohani itu tidak langsung jadi otomatis. Tapi itu perlu dilatih, itu perlu diusahakan. Nah, seperti membaca Alkitab tidak langsung bisa baca, tapi harus dilatih. Membaca, merenungkan, berdoa, itu perlu dilatih. Jadi jangan pernah berpikir setelah membaca Alkitab sudah jadi rohani. Bukan. Itu hanya langkah awal untuk merubah kehidupan ini. Karena itu jaga hatimu, karena hati yang menentukan. Karena banyak orang tahu ayat Alkitab, tapi kehidupannya tidak rohani. Karena dia tidak mengerti kehidupan rohani itu perlu dilatih. Sebab itu Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Karena di dalam latihan beribadah kita sedang melatih kehidupan rohani kita. Dan itulah yang menjadi upaya agar kita menjaga hati kita, supaya jangan kita syarat dengan dosa, kemabukan, kepentingan duniawi. Dan jika kepentingan duniawi menguasai seluruh hidup kita, maka Alkitab ingatkan kasih Allah tidak ada dalam diri kita. Yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan dunia, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena kita memenuhi hati kita dengan segala hal yang tidak patut, yaitu keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kita diingatkan, latihlah kehidupan rohanimu dengan waspada, berjaga-jaga agar hati kita tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Karena itu akan merusak kehidupan rohani kita, akan merusak indera rohani kita, sehingga pikiran kita jadi tumpul seperti Hawa diperdaya oleh ular. Dan itulah ancaman yang bisa terjadi di zaman akhir ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu berjaga-jaga, menjaga hati kita, pikiran kita, untuk sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan untuk keselamatan kita.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami masih ada sampai hari ini. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon Tuhan pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami. Kami butuhkan pimpinan dan tuntunan-Mu, karena kami ada di zaman yang begitu kuat, bisa merubah motivasi kami, bisa mengganggu kehidupan rohani kami. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajar kami untuk selalu waspada. Jangan biarkan keinginan-keinginan duniawi menguasai roh jiwa tubuh kami. Karena itu kami mohon perlindungan-Mu menjadi bagian kami, agar kami selalu konsentrasi untuk menjaga hati kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat